Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan Dr. Irsyad Sadri, spesialis mata. Kita masih dalam suasana Ramadan. Mudah-mudahan konten kita hari ini bisa bermanfaat. Saya akan bicarakan tentang glaukoma. Akan jawab beberapa pertanyaan. Apakah glaukoma bisa menimbulkan kebutaan? Apakah glaukoma berbahaya? Apakah kebutaan yang terjadi bisa pulih kembali? Nanti akan saya jelaskan di konten saya yang singkat ini. Sebelumnya, kita harus tahu dulu, glaukoma ini merupakan penyebab kebutaan nomor 2 setelah katarak. Katarak menimbulkan kebutaan, tetapi kalau diambil tindakan atau operasi bisa pulih kembali. Sementara glaukoma, kehilangan penglihatan yang sudah terjadi tidak bisa pulih kembali. Jadi, glaukoma menyebabkan kehilangan penglihatan kita secara irreversibel. Maka untuk itu kita harus waspada dan perhatian sekali kalau kita menderita glaukoma. Jadi kita lebih fokus di sini akan menjelaskan glaukoma kronis atau istilah awamnya glaukoma simplex atau istilah lainnya glaukoma sudut terbuka. Jadi glaukoma ini apa? Glaukoma ini merupakan terjadinya peningkatan tekanan bola mata atau intraokuler disertai dengan gangguan lapan pandang dan gangguan daripada nervus opticus. Jadi ada 3 gejalanya. Ketemu 2 dari 3, kita sudah bisa mengatakan itu suatu glaukoma. Memang ada beberapa variasi glaukoma lain, seperti tekanannya tidak tinggi, tetapi ada gangguan lapan pandang, ada gangguan daripada saraf mata. Itu kita katakan juga glaukoma atau glaukoma suspek. Ada lagi tekanannya tinggi tetapi tidak ada gangguan lapan pandang, tidak ada gangguan nervus opticus atau saraf mata. Itu kita katakan sebagai hipertensi okuli. Jadi sini kita akan bicarakan tentang glaukoma simplex atau glaukoma kronis. Siapa-siapa yang berisiko untuk terjadinya glaukoma kronis ini? Pertama adalah adanya faktor herediter atau faktor keturunan. Mereka yang mempunyai riwayat glaukoma orang tuanya, maka anaknya harus waspada karena beresiko untuk terjadinya glaukoma. Jadi mereka selalu memeriksakan diri, pemeriksaan tekanan bola matanya. Jadi saya jelaskan dulu ya. Tekanan bola mata normal itu adalah 10-20 mm air raksa. Jadi kalau mereka yang mempunyai faktor keturunan tadi, tekanan bola matanya lebih dari 20, maka harus waspada. Kemudian faktor usia. Mereka yang berusia di atas 40 tahun beresiko untuk terjadinya glaukoma kronis ini. Kemudian faktor merokok. Mereka yang merokok juga beresiko untuk terjadinya glaukoma. Faktor lain apa? Faktor hipertensi. Jadi dalam penelitian, mereka yang hipertensi beresiko juga untuk terjadinya glaukoma. Kemudian kalau di luar negeri, mereka yang berkulit hitam katanya lebih banyak untuk terjadinya glaukoma ini. Jadi setelah saya jelaskan faktor resiko terjadinya glaukoma tadi, maka kita harus waspada. Artinya apa?
kita yang mempunyai faktor keturunan lebih sering memeriksakan diri, memeriksakan tekanan bola matanya, kalau perlu tiap 6 bulan. Kemudian apa? Mereka yang sudah berusia di atas 40 tahun. Jadi lebih waspada. Jadi kalau tekanan bola mata kita di atas 20 mm air raksa, maka itu perlu dilakukan pengobatan. Pengobatannya bagaimana? Udah jelas, yang dilakukan oleh dokter mata untuk mengkontrol tekanan bola mata, karena dianggap tekanan bola mata yang tinggi inilah yang akan menyebabkan kerusakan daripada saraf mata. Kalau sudah terjadi, berarti maka kita seumur hidup akan memakai obat tetes mata untuk anti glaukoma, untuk menurunkan tekanan bola mata. Jadi tidak pernah sembuh lagi, maka kita selalu mengontrol tekanan bola mata kita dengan obat-obatan. Biasanya glaukoma kronis cukup bisa dikontrol dengan obat-obat tetes mata saja. Jadi itulah guys penjelasan saya tentang glaukoma. Bagaimana glaukoma ini harus kita waspadai, jangan sampai terlambat, karena kerusakan atau kehilangan penglihatan pada glaukoma yang sudah terjadi tidak bisa pulih kembali. Sering orang datang terlambat, dia sudah datang dengan gejala apa? Penglihatannya, gangguan lapangan pandangnya, istilah mereka, lapangan pandangnya sudah menyempit atau melihat seperti terowongan, seperti gantungan kunci. Jadi dia hanya melihat seperti lubang kunci, itu biasanya sudah tidak bisa pulih lagi. Bahkan bisa berakhir dengan kebutaan total, tidak melihat sama sekali. Kenapa sering glaukoma kronis ini tidak terdeteksi? Karena dia tidak merasakan gejala yang berat. Kadang-kadang matanya hanya normal-normal saja. Baru diketahui setelah lapangan pandangnya menyempit, atau ada sakit kepala ringan, atau mereka tidak melihat sama sekali, baru mereka datang memeriksakan diri. Jadi guys, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, supaya kita lebih waspada lagi terhadap glaukoma ini. Tunggu bagian selanjutnya dari glaukoma. Kalau silahkan komen, silahkan bertanya. Kalau ada konten yang untuk kita tulis selanjutnya, kita jelaskan, silakan komen, like, share, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dari konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.